Sidang dilanjutkan. Ini bukan sekadar perampokan. Saya tidak tahu apa-apa. Keputusan ada di tangan Anda. Pada tahun 2003 di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan ada sebuah rumah dengan pagar yang luar biasa tinggi. Tingginya lebih dari 2 meter. Di atas pagar itu, batu bata disusun rapat berlapis-lapis dan dari luar, bagian dalam rumah sama sekali tidak terlihat. Orang-orang di sekitar menyebutnya rumah yang tak terbaca isinya. Maksudnya, suara apapun yang terjadi di dalam pagar itu tidak akan pernah terdengar sampai keluar. Pada bulan November 2003, Saraswati Puspita yang berusia 28 tahun berada di dalam rumah itu. Pukul 10.40 pagi, ibu mertuanya pergi untuk takziah dan asisten rumah tangga ART pergi ke pasar. Dengan begitu, di dalam rumah megah itu hanya tersisa Saraswati dan ayah mertuanya. Ketika ART kembali ke rumah sekitar pukul 12 siang, ia menemukan sebuah piring keramik putih pecah di lantai dapur. Beberapa pecahannya bahkan terlempar hingga keluar ambang pintu. Namun, yang aneh adalah Saraswati tidak ada di sana. Yang lebih aneh lagi, keluarga baru melaporkan hilangnya Saraswati 3 hari kemudian dan polisi menutup penyelidikan hanya dalam waktu 13 hari. Penyelidikan itu ditutup begitu saja dengan 2 kata, pergi dari rumah. 9 tahun berlalu. Pada musim semi 2012, ketika sebuah ekskavator untuk proyek pembangunan kembali menggali halaman rumah megah itu dari kedalaman 1,4 meter di bawah tanah, ditemukan kerangka seorang wanita bertubuh kecil, tepat di bawah pohon mangga yang ada di halaman. Itu adalah tempat di mana Saraswati semasa hidupnya paling sering berdiri memandangi halaman. Siapakah orang yang paling berkuasa di rumah itu? Dan mengapa selama 9 tahun sang ayah mertua setiap minggu merapikan tanah dan menyapu daun-daun kering di bawah pohon itu? Kisah ini dimulai. Pada tahun 2003, Pondok Indah di Jakarta Selatan adalah salah satu kawasan pemukiman elit paling bergengsi di Jakarta. Di kedua sisi jalan lebarnya pohon-pohon rindang berjejer rapi dan rumah-rumah mewah bergaya modern serta hunian pribadi berdiri berdampingan dengan pagar-pagar tinggi. Di sudut paling dalam kompleks itu ada sebuah rumah megah dengan gerbang besi berat yang tingginya hampir 2 kali lipat tinggi pria dewasa. Itu adalah kediaman Bapak Baskara Wijoyo, seorang konglomerat yang telah membangun fondasi bisnisnya di bidang konstruksi selama puluhan tahun di ibu kota. Tinggi pagarnya saja lebih dari 2 meter dan di atasnya batu bata dengan pola rumit disusun rapat berlapis-lapis. Dari luar, bagian dalamnya sama sekali tidak terlihat. Orang-orang sekitar menyebutnya rumah yang tak terbaca isinya karena suara apapun dari dalam tidak akan terdengar keluar. Tidak ada yang menyangka bahwa ungkapan itu kelak akan memiliki makna yang begitu mengerikan. Sinar matahari musim gugur yang hangat menerpa halaman luas rumah itu, di mana sebatang pohon mangga yang tinggi berdiri kokoh. Di musim gugur itu pun, buah-buah mangga yang ranum bergelantungan di dahannya. Dari luar, rumah itu tampak seperti kediaman keluarga kaya yang makmur dan tenang. Namun, kisah orang-orang yang hidup di balik pagar itu sangat berbeda. Hari ini kita akan menengok kisah di balik pagar tinggi itu. Baskara Wijoyo saat itu berusia 60-an. Ia datang ke Jakarta dengan tangan kosong setelah masa pergolakan nasional dan memulai bisnis konstruksi. Selama lebih dari 30 tahun, ia berhasil membangun grup perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia. Orang-orang menggambarkannya sebagai sosok yang memiliki keteguhan hati sekaligus kecerdasan bisnis yang tajam. Sekali ia membuat keputusan, ia tidak akan pernah mengubahnya. Dan di dalam rumah, perkataannya adalah hukum. Ia memiliki 2 putra. Putra sulungnya, Bima Wijoyo, menjabat sebagai direktur utama di perusahaan Inti Group, sementara putra keduanya, Bagus Pratama, menjabat sebagai direktur di anak perusahaan lainnya. Istrinya, Dewi Laksmi, berperan mengurus segala urusan rumah tangga di belakang layar dengan tenang. Di mata orang luar, keluarga itu tampak sempurna tanpa celah. Hubungan mereka dengan para pejabat dan tokoh masyarakat sangat erat, dan setiap kali hari raya Lebaran tiba, mobil-mobil mewah berjejer di depan rumah mereka. Konon, satu kata dari Baskara Wijoyo bisa mengubah arah proyek konstruksi di seluruh Jakarta. Ia adalah orang yang lebih terobsesi dari siapapun untuk melindungi apa yang telah ia bangun seumur hidupnya. Dan obsesi itu kelak akan muncul dalam bentuknya yang paling keji. Istri Bagus Pratama, korban dalam kasus ini, Saraswati Puspita, saat itu berusia 28 tahun. Berasal dari Solo, Jawa Tengah, ia mengambil jurusan Sastra Indonesia di universitas dan setelah lulus, bekerja selama sekitar 2 tahun di sebuah penerbit kecil di Jakarta sebelum bertemu dan menikah dengan Bagus Pratama. Pernikahan mereka sudah berjalan 3 tahun. Menurut teman-temannya, pertemuan mereka diatur oleh pihak keluarga Baskara Wijoyo.
Konon, penampilan dan latar belakang pendidikan Saraswati memenuhi kriteria keluarga dan yang terpenting kepribadiannya yang tenang dan penurut sangat disukai. Tanggal pernikahan ditetapkan hanya 4 bulan setelah pertemuan pertama mereka dan Saraswati sempat bercerita kepada temannya bahwa ia sedikit terkejut dengan kecepatan itu. Namun, ia juga mengatakan bahwa suasana saat itu membuatnya sulit untuk menolak. Pada hari pernikahan, tamu dari pihak Saraswati hanya terdiri dari kakak laki-lakinya, Budi Santoso, dan beberapa teman kuliahnya. Orang tuanya telah meninggal dunia berturut-turut dalam rentang 2 tahun saat ia masih kuliah. Dalam foto pernikahan, Saraswati tersenyum, tetapi tidak ada yang bertanya betapa beratnya senyuman itu. Teman-temannya memujinya sebagai pengantin yang cantik, tetapi mata Saraswati dalam foto itu tampak menatap ke suatu tempat yang jauh. Sejak hari itu, ia masuk ke dalam rumah berpagar tinggi itu, dan hubungannya dengan dunia luar perlahan-lahan terputus. Menurut orang-orang di sekitarnya, Saraswati adalah orang yang pendiam dan rapi. Ia tidak pernah meninggikan suaranya dan selalu berpakaian sopan di dalam rumah. Namun, di balik ketenangannya, tersembunyi rasa keterasingan yang mendalam. Setelah tidak lagi memiliki sanak saudara di Solo, ia tidak punya tempat untuk dikunjungi saat hari raya. Dan kakaknya, Budi Santoso, sibuk dengan usahanya sendiri di Surabaya sehingga jarang bertemu. Kontak dengan teman-teman dekatnya semasa kuliah juga semakin berkurang setelah ia menikah. Salah satu temannya kelak berkata kepada penyelidik, "Setelah menikah, Saraswati hampir tidak pernah menghubungi saya. Kalaupun sesekali menelepon, ia selalu ingin cepat-cepat mengakhirinya, seolah-olah ada yang harus ia waspadai. Suatu kali saya mengajaknya bertemu, tapi dia bilang harus minta izin dulu dari mertuanya. Saya pikir aneh, seorang wanita dewasa berusia 28 tahun harus minta izin untuk keluar rumah, tapi saya biarkan saja. Hal itu terus mengganjal di hati saya." Ibu mertuanya, Dewi Laksmi, adalah orang yang menuntut menantunya untuk mengikuti tata krama keluarga dengan sangat ketat. Mulai dari cara menyiapkan hidangan untuk acara keluarga hingga cara menjamu tamu, Saraswati harus mempelajari semuanya dari awal sesuai standar keluarga Wijoyo. Selama 2 bulan pertama, ia berulang kali mendengar bahwa cara-cara yang ia pelajari di Solo tidak berlaku di rumah ini. Itu saja sudah cukup berat, tetapi ketika setelah 2 tahun menikah, ia tak kunjung memiliki anak, suasana di rumah menjadi semakin dingin. Ibu mertuanya sering menghela napas setiap kali Saraswati lewat dan Baskara Wijoyo bahkan tidak pernah meliriknya meskipun mereka duduk di meja makan yang sama. Asisten rumah tangga mereka, Mbok Sumi, mengingat Saraswati sebagai berikut. Nyonya muda jarang sekali makan. Bahkan saat duduk di meja makan, ia hampir tidak menyentuh makanannya dan hanya duduk diam. Suatu kali saya bertanya apakah beliau sedang tidak enak badan dan beliau hanya tersenyum kecil sambil bilang tidak apa-apa. Tapi senyumnya sama sekali tidak terlihat baik-baik saja. Saya merasa aneh, tapi tidak ada seorang pun di keluarga yang berkomentar. Mereka bahkan tidak bertanya. Di rumah itu semua orang sudah terbiasa mengabaikan hal-hal seperti itu. Di rumah itu, satu-satunya orang yang peduli dengan raut wajah sang menantu hanyalah Mbok Sumi, sang asisten rumah tangga. Sebulan sebelum Saraswati menghilang, pada bulan Oktober 2003, ia mengirimkan surat singkat kepada kakaknya, Budi Santoso. Surat itu, yang kelak dilampirkan dalam catatan investigasi, ditulis tangan di selembar kertas putih seukuran setengah HVS. Isinya tidak panjang. "Mas, aku akhir-akhir ini sangat takut, tapi aku tidak bisa mengatakan apa yang membuatku takut. Aku hanya ingin mendengar suaramu." Budi mengaku bahwa setelah menerima surat itu, ia menunda untuk menelepon karena sibuk. Ia berpikir, tidak mungkin terjadi apa-apa, katanya. Seminggu berlalu, lalu 2 minggu. Kegagalannya untuk menelepon adiknya menjadi beban seumur hidupnya yang kelak ia ceritakan sambil menangis. Sebulan kemudian, Budi menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Suara di seberang telepon hanya mengucapkan satu kalimat, "Apakah benar adik Anda telah menghilang?" Budi awalnya tidak mengerti apa maksudnya. Pikirannya menjadi kosong dan ia menjatuhkan telepon yang dipegangnya. Baru saat itulah ia teringat surat yang ia terima sebulan sebelumnya. 2 baris kalimat yang mengatakan "aku takut" itu kini tampak begitu jelas di depan matanya. Dan surat itu adalah suara terakhir dari Saraswati yang masih hidup. Lalu, seperti apa sosok Bagus Pratama, suami Saraswati dan putra kedua Baskara Wijoyo? Saat itu berusia 32 tahun, dari luar ia tampak sebagai pria yang rapi dan pendiam. Penampilannya menarik dan ia tidak banyak bicara, memberikan kesan sebagai orang yang bijaksana. Meskipun jabatannya adalah direktur di salah satu anak perusahaan grup, pada kenyataannya ia lebih seperti orang yang bergerak di bawah perintah ayahnya. Ia jarang sekali memutuskan atau menginisiasi sesuatu sendiri,
Dan di hadapan ayahnya, ia selalu selangkah di belakang. Jika orang yang paling pertama patuh pada perintah di rumah itu adalah Saraswati, maka orang kedua adalah Bagus Pratama sendiri. Berdasarkan kesaksian orang-orang di sekitarnya, hubungan Saraswati dan Bagus tidak pernah hangat sejak awal pernikahan. Hampir tidak ada yang pernah melihat mereka duduk berdampingan dan berbincang, dan mereka jarang sekali pergi keluar bersama. Mbok Sumi mengingat mereka berdua tidak pernah bicara meskipun berada di ruangan yang sama. Seharusnya jika suami istri bersama ada obrolan, tapi mereka hanya diam. Bapak Bagus sering masuk ke ruang kerjanya setelah pulang kantor, sementara Nyonya Saraswati berada di kamar tidur atau di sekitar dapur. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keseharian pasangan suami istri di rumah itu adalah menghabiskan waktu masing-masing di ruang yang berbeda. Namun, apakah sikap dingin ini hanya karena perbedaan kepribadian atau ada alasan lain? Selama proses penyelidikan, satu persatu keadaan yang mencurigakan mulai terungkap. 6 bulan sebelum Saraswati menghilang, pada bulan Mei 2003, Bagus Pratama meninggalkan rumah selama 3 hari dengan alasan perjalanan dinas ke Surabaya. Namun, selama 2 hari dari jadwal perjalanan dinas itu, tidak ada catatan pekerjaan yang sebenarnya. Fakta ini terungkap kemudian ketika penyelidik memeriksa riwayat penggunaan kartu kredit perusahaan. Beberapa kenalan Bagus di Surabaya juga mengatakan bahwa ia tidak datang sendirian. Meskipun tidak pernah terungkap dengan siapa ia bersama, tim investigasi mencatat hal ini sebagai latar belakang yang penting. Hubungan antara menantu dan mertua bahkan lebih rumit. Ibu mertuanya, Dewi Laksmi, bukanlah tipe orang yang terang-terangan menyiksa menantunya. Sebaliknya, di permukaan ia bersikap sopan. Namun, perasaan yang mengalir di baliknya sama sekali berbeda. Dewi Laksmi mengendalikan semua urusan rumah tangga dengan standarnya sendiri. Dan jika Saraswati membuat kesalahan sekecil apapun, ia tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Jika bumbu masakan untuk acara keluarga sedikit saja tidak pas, suara keluhannya tidak akan berhenti selama proses persiapan. Dan setelah tamu pulang, ia pasti akan memanggil Saraswati untuk menunjukkan satu persatu kekurangannya. Hal itu diulang dengan cara yang ambigu antara mengajar dan memarahi, dan setiap kali Saraswati hanya menundukkan kepala dan mendengarkan tanpa sepatah kata pun. Namun pusat dari semua ketegangan tetaplah Baskara Wijoyo. Di dalam rumah, ia memberi perintah kepada putra-putranya seolah-olah mereka adalah bawahannya, dan ia memperlakukan menantunya seolah-olah ia adalah bagian dari perabotan rumah. Di meja makan, ia hampir tidak pernah berbicara langsung dengan Saraswati. Namun tatapannya seringkali tertuju pada menantunya, dan tidak ada seorang pun di sana yang dapat dengan jelas mengatakan apa arti dari tatapan itu. Hanya Mbok Sumi yang kelak dengan hati-hati berkata, "Saya kadang-kadang berpikir tatapan Bapak Direktur Utama kepada Nyonya Muda aneh. Awalnya saya pikir saya salah lihat, tapi saya melihatnya berkali-kali. Saat Nyonya Muda sedang melakukan sesuatu, Bapak Direktur Utama akan menatapnya dari jauh untuk waktu yang lama. Saat itu, saya tidak berani memikirkan apa artinya. Saya hanya berpikir, oh memang seperti ini rumah ini, dan melanjutkan pekerjaan saya." 2 bulan sebelum Saraswati menghilang, pada bulan September untuk pertama kalinya terdengar suara keras di dalam rumah. Saat itu Mbok Sumi sedang mencuci piring di dapur. Terdengar suara pria yang meninggi dari arah ruang kerja Baskara Wijoyo, dan tak lama kemudian Mbok Sumi melihat Saraswati keluar dari ruang kerja itu. Wajahnya pucat dan matanya sedikit memerah. Saat Mbok Sumi hendak bertanya apakah ia baik-baik saja, Saraswati hanya berjalan melewatinya dan menghilang ke arah kamarnya. Malam itu di meja makan, Baskara Wijoyo duduk dan makan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan Saraswati juga mengangkat sumpitnya tanpa ekspresi. Keheningan di atas meja makan sama seperti biasanya. Namun di mata Mbok Sumi, tangan Saraswati terlihat bergetar halus di atas meja. Saat itu Mbok Sumi belum tahu betapa banyak hal yang ditekan di bawah ketenangan meja makan itu. Jumat, 7 November 2003, hari itu hawa dingin pertama musim hujan menyelimuti Jakarta. Suhu udara turun drastis sejak subuh, dan pohon-pohon di sepanjang jalanan Pondok Indah merontokkan daun-daun basahnya karena angin dingin semalam. Halaman luas rumah itu juga dipenuhi tumpukan daun-daun basah. Saraswati bangun pukul 6.40 pagi itu. Ketika Mbok Sumi masuk ke dapur, Saraswati sudah berdiri di depan kompor, memasak sup. Nyonya Muda sudah bangun pagi sekali. Sapa Mbok Sumi. Saraswati menoleh sedikit dan tersenyum. Tidak bisa tidur. Itulah kata-kata pertama yang didengar Mbok Sumi dari Saraswati hari itu. Sarapan dimulai pukul 8 pagi. Baskara Wijoyo sudah duduk di meja makan sambil membaca koran, dan Dewi Laksmi duduk sambil memeriksa lauk pauk yang disiapkan Saraswati. Bagus Pratama turun terlambat setelah bersiap-siap untuk bekerja. Tidak ada percakapan khusus di meja makan, hanya suara sendok dan piring yang beradu. Bagus Pratama,
setelah makan setengah, bangkit dari kursinya dengan alasan ada rapat pagi. Dewi Laksmi sempat mengingatkannya untuk membawa bekal, tetapi Bagus keluar dari pintu depan tanpa menjawab. Baskara Wijoyo tidak mengalihkan pandangannya dari koran. Setelah sarapan selesai, Saraswati mencuci piring sendirian. Meskipun Mbok Sumi menawarkan bantuan, Saraswati menolaknya sambil berkata tidak apa-apa. Mbok Sumi kemudian mengatakan bahwa hari itu Saraswati sepertinya ingin sendirian. Pekerjaan mencuci piring selesai sekitar pukul 9.20 pagi. Saraswati melipat celemeknya dan meletakkannya di laci dapur, lalu sejenak menatap keluar jendela dapur. Mbok Sumi melihat seekor burung hinggap di dahan pohon mangga di halaman lalu terbang pergi. Saraswati mengikuti gerakan burung itu dengan matanya dalam diam, wajahnya tanpa ekspresi, ia hanya menatap dengan tatapan kosong. Sekitar pukul 10 pagi, Dewi Laksmi menerima kabar duka dari seorang kenalan dan pergi untuk takziah. Ia biasanya jarang keluar rumah, tetapi hari itu ia pergi lebih awal dengan mobil. Mbok Sumi juga diperintahkan untuk pergi ke pasar pagi itu dan meninggalkan rumah sekitar pukul 10.40. Baskara Wijoyo berada di ruang kerjanya dan Saraswati juga berada di dalam rumah. Hanya mereka berdua yang tersisa di rumah megah itu. Mbok Sumi kembali dari pasar sekitar pukul 12 siang. Ketika ia membuka pintu depan, suasana di dalam rumah terasa sangat sepi. Saraswati tidak ada di dapur maupun di kamar tidur. Saya pikir Nyonya Muda ada di kamarnya. Kadang-kadang beliau beristirahat di siang hari. Jadi awalnya saya tidak berpikir macam-macam. Mbok Sumi memasukkan barang-barang belanjaan ke dalam kulkas dan mulai menyiapkan makan siang. Namun, ada satu hal yang menarik perhatiannya. Celemek Saraswati yang tadi pagi dilipat dan dimasukkan ke dalam laci kini tergeletak di lantai dapur. Dan di sebelahnya ada sebuah piring yang pecah. Piring keramik berwarna putih, pecahannya berserakan di lantai dan beberapa di antaranya bahkan terlempar hingga ke dekat ambang pintu dapur. Mbok Sumi naik ke lantai 2 untuk mencari Saraswati. Ia mengetuk pintu kamar tidur tetapi tidak ada jawaban. Ketika ia membuka pintu, kamar itu kosong. Selimutnya setengah tersingkap dan barang-barang di atas meja rias masih ada di tempatnya. Cermin tangan, botol parfum kecil, dan lipstik warna rosewood yang selalu digunakan Saraswati. Barang-barang yang pasti ia bawa saat bepergian masih ada di sana. Baru saat itulah Mbok Sumi merasa ada yang aneh. Saya pergi ke ruang kerja dan bertanya pada Bapak Direktur Utama, Nyonya Muda pergi kemana? Beliau menutup korannya dan berkata, mungkin keluar. Saya bertanya lagi kemana? Beliau menjawab, mana saya tahu? Lalu memejamkan mata. Saya tidak bisa bertanya lebih jauh. Malam tiba, Bagus Pratama pulang kerja dan Dewi Laksmi juga kembali dari takziah. Tapi Saraswati tidak kembali. Meja makan malam disiapkan untuk 3 orang dan Bagus Pratama sempat bertanya sekali di sela-sela makannya Saraswati kemana. Dewi Laksmi menjawab, mungkin bertemu temannya. Baskara Wijoyo tidak berkata apa-apa. Malam itu hingga lewat pukul 11 Saraswati tidak juga kembali. Namun, tidak ada seorang pun yang melapor ke polisi. Mbok Sumi mengaku tidak bisa tidur di kamarnya malam itu. Pecahan piring putih di lantai dapur terus terbayang di benaknya. Mengapa piring itu pecah? Siapa yang memecahkannya? Mbok Sumi tidak berani bertanya. Keesokan paginya setelah Saraswati tidak kembali, rumah megah itu berjalan seperti biasa. Baskara Wijoyo muncul di meja makan pukul 8 dan Dewi Laksmi menyiapkan sarapan. Bagus Pratama mengenakan dasinya dan berangkat kerja. Hanya kursi Saraswati yang kosong. Mbok Sumi melihat kursi kosong itu dan tidak bisa bertanya apa-apa. Di rumah itu bertanya bukanlah tindakan yang diizinkan. Laporan orang hilang baru dibuat pada 10 November, 3 hari setelah Saraswati menghilang. Yang melapor adalah suaminya, Bagus Pratama. Laporan yang diterima oleh tim Reserse Polres Jakarta Selatan itu singkat. Istri saya tidak bisa dihubungi sejak 7 November. Diduga pergi dari rumah. Hanya 2 baris. Detektif yang ditugaskan adalah Sersan Agus Setiawan dari tim Reserse Kriminal Polres Jakarta Selatan. Sersan Agus yang saat itu berusia 38 tahun mengunjungi rumah itu 2 hari kemudian untuk mewawancarai keluarga. Hasil wawancara diringkas dalam 2 lembar kertas HVS catatan investigasi. Keterangan suami, Bagus Pratama, adalah sebagai berikut. Istri saya punya kebiasaan pergi sendiri jika sedang tidak enak hati. Sepertinya ia tidak puas dengan kehidupan pernikahan kami. Saya pikir ia pergi atas kemauannya sendiri. Keterangan ibu mertua, Dewi Laksmi, juga serupa. Menantu saya tidak bisa beradaptasi dengan baik dengan suasana rumah. Ia sering terlihat lesu. Saya pikir kemungkinan besar ia pergi dari rumah. Baskara Wijoyo menolak untuk diwawancarai. Pesan yang disampaikan melalui pengacaranya hanya 1 baris. Saya tidak tahu apa-apa tentang keberadaan menantu saya.
Sersan Agus Setiawan melakukan penyelidikan di sekitar selama 3 hari. Ia memeriksa rekaman CCTV minimarket terdekat dan menyebarkan foto ke terminal bus dan stasiun kereta. Namun, sosok Saraswati tidak ditemukan dimanapun. Penyelidikan terhadap tetangga di sekitar rumah juga tidak membuahkan hasil. Di lingkungan di mana pagar rumah tinggi dan jarak antar rumah jauh, yang disebut tetangga pun bahkan tidak sampai pada tingkat saling mengenal wajah. Penyelidikan dengan cepat kehilangan momentum. Namun pada saat itu, asisten rumah tangga Mbok Sumi memberitahukan satu fakta kepada Sersan Agus Setiawan, ada piring pecah di lantai dapur dan celemek yang tergeletak di lantai. Sersan Agus memang mencatat kesaksian ini dalam laporan investigasi. Namun, pendapat penyelidik yang ditambahkan setelahnya berbunyi, diduga pergi keluar setelah memecahkan piring saat mencuci, tidak ada bukti fisik pembunuhan atau penghilangan paksa. Kemungkinan besar pergi dari rumah. Kebutuhan investigasi lebih lanjut rendah. Satu baris kalimat itu menjadi keputusan krusial yang mengakhiri kasus hilangnya Saraswati sebagai kasus pergi dari rumah. Pada hari ketika penyelidikan secara de facto dihentikan, sesuatu sedang dibereskan diam-diam di rumah itu. Menurut kesaksian Mbok Sumi, pada malam hari kedua setelah Saraswati menghilang, atas perintah Baskara Wijoyo, kamar Saraswati di paviliun utama dibersihkan. Pakaian di dalam lemari dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam dan barang-barang di atas meja rias dimasukkan ke dalam kotak. Mbok Sumi tidak tahu kemana barang-barang itu dibawa. Keesokan paginya, kotak dan kantong-kantong itu sudah tidak ada dimanapun di dalam rumah. Dan pada hari yang sama, Mbok Sumi mencium bau sesuatu yang terbakar dari arah gudang bawah tanah rumah. Asap mengepul dari dalam pagar, tetapi tidak terlihat dari luar. Meskipun mencium bau itu, Mbok Sumi tidak mengatakan apa-apa. Di rumah itu, aturannya adalah tidak menanyakan apapun. 13 hari setelah laporan orang hilang dibuat, Polres Jakarta Selatan mengklasifikasikan kasus Saraswati sebagai kasus pergi dari rumah dan secara internal menghentikan penyelidikan. Tidak ada pemberitahuan penghentian resmi, berkas itu ditutup begitu saja. Kakak Saraswati, Budi Santoso, baru mengetahui fakta itu sebulan kemudian. Ia datang langsung ke kantor polisi dan meminta penyelidikan lebih lanjut, tetapi jawaban yang ia terima tegas. Jika diklasifikasikan sebagai orang yang pergi dari rumah, prinsipnya adalah kami menganggap orang tersebut pergi atas kemauannya sendiri. Sulit untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tanpa bukti fisik. Setelah mendengar kata-kata itu, Budi Santoso menangis terseduh-seduh saat keluar dari kantor polisi. Surat yang dikirim adiknya tidak pernah lepas dari pikirannya. 2 baris kalimat yang mengatakan, "Aku takut." Rasa bersalah karena tidak menelepon adiknya setelah menerima surat itu menghimpit dada Budi, namun tidak ada yang bisa ia lakukan. Gerbang rumah megah itu masih tertutup rapat dan orang-orang yang tahu apa yang terjadi di dalamnya memilih untuk diam. Setelah Saraswati menghilang, rumah megah itu kembali ke rutinitas sehari-hari dengan sangat cepat. Tidak ada yang lama-lama menatap tempat yang ditinggalkannya. Kamarnya diubah menjadi gudang serbaguna kurang dari sebulan kemudian dan tidak ada yang pernah menyebut kursi kosong di meja makan. Di rumah itu, nama Saraswati Puspita perlahan-lahan tetapi dengan sangat teliti dihapus. Tidak ada yang berubah dari Baskara Wijoyo yang muncul di meja makan pada pagi hari, mengurus pekerjaan di ruang kerjanya pada siang hari, dan menghadiri pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat pada malam hari. Fakta bahwa menantunya telah menghilang seolah tidak meninggalkan jejak apapun pada rutinitasnya. Bahkan pada masa itu, aktivitas luar Baskara Wijoyo justru meningkat. Ia muncul di acara Kamar Dagang dan Industri Daerah dan sering mendapatkan kesempatan berbicara di pertemuan-pertemuan industri konstruksi. Di mata orang-orang yang mengenalnya, ia tetap seorang pengusaha yang tanpa celah. Bagus Pratama juga sama. Pada musim semi 2004, 6 bulan setelah Saraswati menghilang, ia pindah divisi di dalam perusahaan dan jabatannya naik dari direktur menjadi direktur senior. Dan pada musim panas tahun itu, ia mulai bertemu dengan seorang wanita baru melalui perkenalan seorang kenalan. Hubungan pernikahannya dengan Saraswati secara hukum belum selesai, tetapi Bagus Pratama melanjutkan hubungan barunya. Karena laporan hilangnya Saraswati diklasifikasikan sebagai pergi dari rumah, secara hukum mereka masih berstatus suami istri. Namun tidak ada seorang pun di rumah itu yang mempermasalahkannya. Sebaliknya waktu bagi Budi Santoso, kakak Saraswati, seolah berhenti. Toko besi kecil yang ia kelola di Surabaya akhirnya tutup 2 tahun, kemudian karena ia tidak bisa fokus setelah adiknya menghilang. Budi Santoso sering bolak-balik ke Jakarta. Ia mendatangi kantor polisi dan sering mondar-mandir di depan rumah di Pondok Indah. Suatu kali ia bahkan pernah berhadapan langsung dengan Bagus Pratama di depan gerbang rumah dan menuntut jawaban. "Di mana Saraswati? Apa kau benar-benar tidak tahu apa-apa?" teriaknya, tetapi Bagus Pratama hanya mengulangi bahwa ia tidak tahu.
Konon setelah hari itu pihak rumah secara lisan memberitahukan Budi Santoso untuk tidak mendekat lagi. Mereka mengancam akan mengambil tindakan hukum jika ia datang lagi dengan menyebut nama pengacara. Budi Santoso hanya bisa mengepalkan dan membuka tangannya berulang kali sebelum berbalik pergi. Sekitar waktu itu asisten rumah tangga Mbok Sumi meninggalkan rumah tersebut. Ada alasan tersendiri mengapa ia yang telah bekerja di rumah itu selama lebih dari 15 tahun berhenti. Suatu hari di musim dingin tahun 2007 saat membersihkan gudang bawah tanah, Mbok Sumi secara tidak sengaja menemukan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya ada barang-barang yang mirip dengan milik Saraswati. Di dalam kotak itu ada sebuah buku catatan kecil dan Mbok Sumi membukanya. Ada tulisan tangan yang rapat. Ia tidak membaca semuanya, tetapi beberapa baris menarik perhatiannya. Aku harus pergi dari rumah ini. Aku tidak bisa bicara karena takut. Bapak Direktur Utama. Kalimat berikutnya tintanya luntur dan tidak terbaca. Mbok Sumi mengaku tangannya gemetar. Ia meletakkan kembali buku catatan itu ke dalam kotak dan menutup pintu gudang. 3 hari kemudian, ia mengajukan pengunduran diri. Tidak ada yang bertanya alasannya. Dewi Laksmi hanya mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama ini sambil memberikan sebuah amplop dan Mbok Sumi menerima amplop itu lalu keluar dari rumah itu. Saat mendengar suara gerbang besi yang berat tertutup di belakangnya, Mbok Sumi mengaku berdiri terpaku untuk waktu yang lama. Kakinya terasa berat, namun bahkan saat itu ia tidak memiliki keberanian untuk angkat bicara. Buku catatan itu terus terbayang di benaknya, tetapi ia lebih takut pada apa yang akan terjadi jika ia mengatakan sesuatu. Dengan begitu, Mbok Sumi pun berjalan ke dalam keheningan. Dan nama Saraswati Puspita tenggelam sekali lagi ke tempat yang lebih dalam. 5 tahun berlalu. Pada tahun 2008, angin pembangunan kembali mulai berhembus di sekitar kawasan Pondok Indah. Baskara Wijoyo yang sudah membaca arah angin sejak awal dikabarkan telah membeli beberapa bidang tanah di sekitarnya. Seiring berjalannya musim gugur 2008, Baskara Wijoyo menginjak usia 71 tahun. Bisnisnya masih berjalan lancar dan namanya masih disegani. Namun, pada saat itu orang-orang di sekitarnya mulai merasakan sesuatu yang sedikit berbeda darinya. Awalnya, mereka mengira itu hanya karena faktor usia. Penuaan adalah sesuatu yang dialami semua orang. Namun, di mata orang-orang terdekatnya, itu tidak tampak seperti penuaan biasa. Hal yang pertama kali terlihat adalah masalah tidur. Baskara Wijoyo sejak muda adalah orang yang tidak pernah punya masalah tidur. Ia bahkan dengan bangga mengatakan bahwa ia bisa langsung tidur begitu kepalanya menyentuh bantal. Namun, sekitar tahun 2008, ia mulai sering berteriak dalam tidurnya. Dewi Laksmi awalnya tidak menganggapnya serius. Ia pikir itu wajar seiring bertambahnya usia. Namun, teriakan itu menjadi semakin sering. Dari sekali atau 2 kali sebulan menjadi 2 atau 3 kali seminggu. Dan pada beberapa malam, ia bahkan keluar dari kamar tidurnya dan berdiri lama di koridor. Ada cerita bahwa asisten rumah tangga baru pernah terkejut setengah mati ketika ia keluar untuk minum air sekitar jam 2 pagi dan berpapasan dengan Baskara Wijoyo yang berdiri termangu di koridor. Bapak sakit, saya bertanya, tapi beliau tidak menoleh dan langsung masuk ke kamar tidur, katanya. Ia juga mulai minum lebih banyak. Awalnya, Baskara Wijoyo bukan peminum, ia hanya minum 1 atau 2 gelas di acara bisnis. Namun, sekitar waktu ini, ia sering minum sendirian di ruang kerjanya setiap malam. Salah seorang staf perusahaannya pernah melihatnya minum sendirian di ruang kerjanya saat mengantarkan dokumen. Hari masih siang, tetapi tirai ditutup dan ruangan itu gelap. Staf itu hanya berpikir, mungkin beliau lelah dan mengabaikannya. Tetapi kemudian ia mengatakan kepada penyelidik bahwa pemandangan itu terasa aneh dan membekas di ingatannya. Yang lebih aneh lagi adalah obsesinya terhadap tempat tertentu di dalam rumah. Sejak tahun 2008, Baskara Wijoyo mulai merawat sendiri area di sekitar pohon mangga di halaman. Biasanya perawatan halaman diserahkan kepada perusahaan lanskap eksternal. Namun, suatu hari ia mulai keluar sendiri, merapikan tanah di bawah pohon mangga dan menyapu daun-daun kering. Ia melakukannya 3 atau 4 kali seminggu dan bahkan saat hujan, ia keluar dengan payung untuk memeriksa area di bawah pohon mangga. Ketika Dewi Laksmi bertanya mengapa, ia hanya menjawab bahwa ia khawatir dengan pohon itu. Tidak ada yang tahu alasannya. Namun, satu-satunya orang yang ingat bahwa tempat pohon mangga itu berdiri adalah tempat di mana Saraswati paling sering berdiri. Memandangi halaman adalah Mbok Sumi. Pada musim semi 2009, Baskara Wijoyo menerima hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan tidak ada masalah serius. Secara fisik, ia cukup sehat untuk usianya. Namun, beredar kabar bahwa ia disarankan untuk berkonsultasi dengan psikiater.
Alasannya adalah gangguan tidur dan kecemasan. Baskara Wijoyo menolak saran itu mentah-mentah saya tidak gila, hanya itu yang ia katakan. Putra sulungnya, Bima Wijoyo, mencoba membujuknya, tetapi sang ayah menyuruhnya untuk tidak pernah lagi mengangkat topik itu. Ia bereaksi sangat keras setiap kali ada pembicaraan tentang panti jompo atau fasilitas konseling profesional. Seolah-olah ia takut akan apa yang mungkin ia katakan jika ia pergi ke fasilitas seperti itu. Begitu kata putra sulungnya Bima kepada penyelidik di kemudian hari. Saat itu, ia hanya mengira ayahnya keras kepala. Dan antara musim gugur 2008 hingga akhir 2009, Dewi Laksmi beberapa kali mendengar Baskara Wijoyo menggumamkan sesuatu dalam tidurnya. Ia baru mengungkapkan isinya jauh di kemudian hari. Di hadapan penyelidik, Dewi Laksmi lama terdiam sebelum akhirnya mengaku dia memanggil nama Saraswati dalam tidurnya. Bukan sekali, berkali-kali. Awalnya saya pikir saya salah dengar, tapi ternyata tidak. Dia jelas-jelas menyebut nama Saraswati. Dan suatu malam, dia juga mengatakan maafkan aku dalam tidurnya. Sejak saat itu, saya tahu ada sesuatu. Tapi saya tidak bisa bertanya. Di rumah itu, terkadang mengetahui sesuatu justru lebih menakutkan. Pengakuan dingin itu 5 tahun kemudian akan sepenuhnya mengubah arah penyelidikan. Musim semi 2012, proyek pembangunan kembali di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan memasuki tahap pembongkaran. Blok di sekitar rumah Baskara Wijoyo ditetapkan sebagai area penataan dan rumah-rumah tua satu persatu dirobohkan. Suara ekskavator memenuhi jalanan dan pagar-pagar yang telah berdiri selama puluhan tahun runtuh menjadi debu. Rumah Baskara Wijoyo berada tepat di dalam batas area penataan. Setelah negosiasi yang alot pada bulan April 2012, rumah itu akhirnya termasuk dalam daftar yang akan dibongkar. Pekerjaan pembongkaran dimulai pada 13 April. Baskara Wijoyo saat itu sudah pindah ke apartemen lain di Bilangan, Jakarta Selatan. Pada hari pertama pembongkaran, ekskavator mulai merobohkan pagar dan pada hari kedua, bangunan utama runtuh. Dan pada pagi hari ketiga, operator ekskavator yang sedang menggali halaman menghentikan pekerjaannya. Sesuatu muncul dari dalam tanah. Awalnya, ia mengira itu adalah pecahan keramik tua atau sampah rumah tangga. Namun, saat operator mendekat untuk memeriksa, ia mengaku tangannya lemas. Yang terkubur di dalam tanah adalah tulang manusia. Kerangka yang diperkirakan milik seorang wanita dewasa bertubuh kecil ditemukan di kedalaman sekitar 1,4 meter. Di sekitar kerangka ada potongan-potongan kain yang sudah lapuk dan di sebelahnya ada sebuah botol kaca kecil yang terkubur bersama. Tutupnya tertutup rapat dan ada sesuatu di dalamnya. Polres Jakarta Selatan segera datang ke lokasi setelah menerima laporan. Olah TKP dimulai dan kerangka tersebut dikirim ke Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk dianalisis. Hasilnya keluar 2 minggu kemudian. Kerangka tersebut diperkirakan milik seorang wanita berusia akhir 20-an hingga awal 30-an. Perkiraan waktu kematian adalah antara tahun 2000 dan 2005. Dan ada satu temuan krusial lagi, teridentifikasi adanya bekas fraktur depresi di bagian belakang tengkorak yang disebabkan oleh benda tumpul. Disimpulkan bahwa telah terjadi gaya eksternal yang tidak mungkin disebabkan oleh jatuh atau kecelakaan. Kesimpulannya adalah kemungkinan besar pembunuhan. Tim investigasi segera membuka kembali berkas kasus hilangnya Saraswati Puspita pada tahun 2003. Penyelidik yang membuka berkas yang saat itu hanya terdiri dari 2 lembar kertas HVS adalah Komisaris Polisi Anwar Ibrahim dari Satuan Reserse Kriminal Polda Metro Jaya. Kompol Anwar yang saat itu berusia 42 tahun adalah seorang penyelidik yang berspesialisasi dalam penyelidikan ulang kasus-kasus yang belum terpecahkan. Saat membaca catatan 9 tahun lalu, ia merasa ada yang aneh sejak awal. Laporan orang hilang yang dibuat 3 hari setelah kejadian. Tidak ada seorang pun dari keluarga yang meminta pencarian segera. Dan kesaksian tentang piring pecah yang diakhiri dengan kesimpulan pergi dari rumah. Masing-masing hal itu mungkin bisa diabaikan, tetapi jika digabungkan, ceritanya menjadi berbeda. Di dalam botol kaca yang ditemukan di samping kerangka, ada selembar kertas. Meskipun sebagian rusak karena kelembaban, sebagian besar isinya berhasil dipulihkan melalui analisis dokumen forensik. Kalimat-kalimat yang ditulis tangan itu memiliki tulisan yang kecil dan jelas. Di antara konten yang berhasil dipulihkan, ada kutipan ini. Aku ingin pergi dari rumah ini. Aku sudah mengirim surat pada Mas Budi, tapi tidak ada kabar. Hari ini Bapak Direktur Utama. Kalimat setelahnya tidak dapat dipulihkan. Namun, tim investigasi memastikan bahwa catatan itu milik Saraswati. Tulisan tangannya cocok dengan surat tulisan tangan Saraswati yang disimpan oleh Budi Santoso.
Kompol Anwar mengaku terdiam sejenak sambil memegang hasil analisis itu. Pikiran bahwa jika saja seseorang yang membaca catatan ini 15 tahun yang lalu melihatnya sedikit lebih dalam tidak bisa hilang dari benaknya. Pemeriksaan DNA juga dilakukan secara paralel. Setelah mengambil sampel darah Budi Santoso dan membandingkannya dengan DNA mitokondria dari kerangka, disimpulkan bahwa garis keturunan ibu mereka cocok. Kerangka itu adalah Saraswati Puspita. Budi Santoso dikabarkan langsung terduduk lemas di koridor kantor polisi saat menerima pemberitahuan itu. Tanpa suara, lututnya seolah lunglai. Harapan tipis bahwa adiknya mungkin masih hidup di suatu tempat selama 15 tahun itu benar-benar padam. Dan di sana, Budi Santoso hanya mengucapkan satu kalimat kepada penyelidik, "Tolong tangkap dia." Penyelidikan terhadap Baskara Wijoyo dimulai secara intensif. Orang pertama yang ditemui Kompol Anwar Ibrahim adalah Mbok Sumi. 5 tahun setelah meninggalkan rumah itu, ia tinggal sendirian di sebuah kontrakan kecil di Jakarta Utara. Ketika mendengar bahwa Kompol Anwar datang, Mbok Sumi mulai menangis sejak membuka pintu depan, seolah-olah ia sedang menunggu seseorang datang. Bahkan sebelum Kompol Anwar duduk, Mbok Sumi berkata, "Sebenarnya saya sudah lama ingin bicara, tapi saya takut. Sekarang saya rasa saya harus bicara." Kesaksian Mbok Sumi berlangsung selama 3 jam. Laporan kesaksian yang ditulis oleh penyelidik di atas kertas HVS mencapai 12 halaman. Di dalamnya terekam dengan rapat hal-hal yang telah ia pendam sendirian selama 9 tahun. Kompol Anwar kemudian mengatakan bahwa tangannya gemetar saat pertama kali membaca laporan kesaksian itu. Hal pertama yang diungkapkan Mbok Sumi adalah cerita tentang hari hilangnya Saraswati. Bukan hanya cerita tentang piring pecah dan celemek yang telah disebutkan sebelumnya. Mbok Sumi mengatakan bahwa saat ia dalam perjalanan pulang dari pasar hari itu, ia melihat sedan hitam milik Baskara Wijoyo terparkir di gang dekat pagar rumah. Ia tidak bisa memastikan apakah ada orang di dalam mobil. Namun, ia merasa aneh karena mobil itu tidak berada di garasi seperti biasanya. Bapak Direktur Utama kan katanya ada di ruang kerja, kenapa mobilnya ada di luar, pikir saya. Tapi saat saya masuk rumah, beliau memang ada di ruang kerja. Saya tidak mengerti apa yang terjadi, jadi saya pikir mungkin saya salah lihat dan membiarkannya. Hal itu terus mengganjal di hati saya. Kesaksian kedua adalah tentang kejadian 4 hari setelah Saraswati menghilang. Malam itu sekitar jam 4 pagi, Mbok Sumi tidak bisa tidur dan keluar ke dapur untuk minum air. Lalu ia melihat cahaya redup dari arah halaman. Seperti senter, awalnya ia takut karena mengira ada pencuri. Saat ia mengintip dari celah jendela, ternyata itu adalah Baskara Wijoyo. Bapak Direktur Utama sedang berjongkok di salah satu sudut halaman dan melakukan sesuatu. Saya tidak bisa melihat jelas apa yang beliau lakukan. Sepertinya ada cangkul di sebelahnya. Setelah beberapa lama beliau bangkit dan masuk. Saya cepat-cepat keluar dari dapur. Saya takut dan tidak berani bertanya. Keesokan harinya saya lihat tanah di halaman agak lebih rapi. Jadi saya pikir beliau hanya keluar untuk mencari angin segar di pagi hari. Tidak, sebenarnya saya tidak ingin tahu. Kesaksian ketiga bahkan lebih langsung. Sekitar 3 hari sebelum Saraswati menghilang, pada 4 November, Mbok Sumi secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Baskara Wijoyo dan Saraswati di koridor rumah. Meskipun suaranya pelan, ia bisa dengan jelas mengenali suara Baskara Wijoyo. "Tutup mulutmu, kamu tahu apa? Kamu tahu apa yang akan terjadi padamu jika kamu bicara di luar." Ia ingat kata-kata itu. Suara Saraswati tidak terdengar. Nyonya muda tidak bersuara sama sekali, hanya diam. Saya langsung kembali ke dapur. Saya pura-pura tidak mendengar apa-apa. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Dan akhirnya, Mbok Sumi menceritakan tentang buku catatan itu. Kotak kayu tua yang ia temukan di gudang bawah tanah dan buku catatan di dalamnya. Mbok Sumi mengaku bahwa bahkan setelah berhenti bekerja, ia tidak bisa menghapus buku catatan itu dari pikirannya. Ia berkali-kali berpikir, seharusnya tidak aku buang, seharusnya aku bawa. Namun, karena takut akan apa yang akan terjadi jika ia membawanya, ia akhirnya meninggalkannya begitu saja. Kompol Anwar segera menghubungi pihak proyek pembongkaran dan meminta untuk melakukan pemeriksaan tambahan di area bekas gudang bawah tanah. Kotak kayu itu sudah hilang selama proses pembongkaran. Namun, tim investigasi sudah memiliki cukup bukti. 4 hari setelah kesaksian Mbok Sumi, tim Kompol Anwar Ibrahim memanggil Dewi Laksmi untuk dimintai keterangan. Awalnya Dewi Laksmi hanya mengulangi bahwa ia tidak tahu apa-apa. Namun begitu penyelidik menyebutkan tentang igawan suaminya, ekspresi Dewi Laksmi menegang. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Kemudian Dewi Laksmi dengan pelan membuka mulutnya. Saya juga tidak ingin tahu apa yang telah dilakukan orang itu. Jika saya tahu, hidup saya juga akan berakhir. Tapi sekarang saya rasa saya harus bicara. Malam itu ketika dia pulang subuh,
ada tanah di tangannya dan di lutut celananya. Saya tidak bertanya apa-apa. Itulah kesalahan saya. Air mata mengalir dari mata Dewi Laksmi. Beban waktu selama 9 tahun mengetahui, tetapi berpura-pura tidak tahu terkandung dalam air mata itu. Saat pengakuan itu berakhir, jaring penyelidikan terhadap Baskara Wijoyo benar-benar menyempit. Baskara Wijoyo menerima panggilan untuk dimintai keterangan pada 20 Mei 2012. Para penyelidik yang menyaksikan kedatangannya di gedung Satuan Reserse Kriminal Polda Metro Jaya semuanya mengatakan hal yang sama, ia tampak percaya diri. Pria tua berusia 75 tahun itu duduk tegak di hadapan para penyelidik. Ia datang didampingi 2 pengacara dan sejak awal ia mengatakan tidak ada yang perlu ia kooperasikan. Saya tidak tahu apa-apa tentang keberadaan menantu saya. Dulu maupun sekarang sama saja, tidak ada getaran dalam suaranya saat mengucapkan kata-kata itu. Melihat pemandangan itu, Kompol Anwar Ibrahim berpikir, orang ini sudah lama mempersiapkan diri untuk momen ini. Namun persiapan tim investigasi berbeda. Pada interogasi pertama, Kompol Anwar tidak menanyakan apapun kepada Baskara Wijoyo. Sebaliknya, ia perlahan-lahan membaca laporan kesaksian Mbok Sumi. Tidak dengan suara keras, hanya meletakkannya di atas meja. Kompol Anwar tidak melewatkan momen ketika tatapan Baskara Wijoyo berhenti di halaman pertama laporan itu. Selanjutnya, ia mengeluarkan ringkasan kesaksian Dewi Laksmi. Ia juga meletakkannya di atas meja. Dan terakhir ia mengeluarkan hasil restorasi catatan yang ditulis Saraswati dan mendorongnya ke hadapan Baskara Wijoyo. Anda tahu kalimat apa yang mengikuti setelah Bapak Direktur Utama, bukan? Kompol Anwar akhirnya membuka suara. Otot rahang Baskara Wijoyo bergerak sedikit. Interogasi berlangsung selama 2 hari. Baskara Wijoyo tetap tegar. Para pengacara mengintervensi setiap pertanyaan dan ia berulang kali mengatakan tidak ingat. Namun tim investigasi tidak goyah. Pada pagi hari ketiga, Kompol Anwar mengeluarkan kartu terakhirnya, hasil analisis tanah dari lokasi pembongkaran. Analisis komponen tanah dari titik penemuan kerangka memastikan bahwa area itu tidak hanya digali sekali. Analisis struktur lapisan tanah menunjukkan bahwa area tersebut telah digali sekitar tahun 2003 dan kemudian diisi kembali. Dan ada juga hasil analisis yang menunjukkan bahwa komponen serat yang diambil dari sekitar kerangka identik dengan komponen serat dari karung goni yang tertinggal di lantai gudang bawah tanah. Melihat data itu, Baskara Wijoyo untuk pertama kalinya menundukkan pandangannya. Pengacaranya membisikkan sesuatu, tetapi ia menghentikannya dengan mengangkat tangan. Keheningan sejenak. Kompol Anwar mengatakan ia tidak tahu betapa lama keheningan itu terasa. Dan kemudian Baskara Wijoyo perlahan membuka mulutnya. Saya yang melakukannya, para pengacara serentak mencoba menghentikannya tetapi Baskara Wijoyo menahannya dengan mengangkat tangan. Suaranya pelan tetapi jelas. Pengakuan itu berlanjut selama 1,5 jam berikutnya. Menurut pengakuan Baskara Wijoyo, obsesinya terhadap Saraswati dimulai sejak hari pertama ia masuk ke rumah itu. Ia mengatakan tidak bisa menghentikannya meskipun tahu bahwa Saraswati adalah istri putranya. Awalnya, ia mencoba untuk tidak mengakui perasaan itu pada dirinya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, ia merasa Saraswati menghindari tatapannya dan itu melukai harga dirinya. Ia adalah orang yang seumur hidupnya selalu mendapatkan apa yang ia inginkan. Bisnis, tanah, orang-orang, tidak ada yang tidak berjalan sesuai keinginannya. Namun, fakta bahwa menantunya menghindarinya dan takut padanya berubah menjadi kemarahan. Baskara Wijoyo sudah tahu bahwa Saraswati telah mengirim surat kepada kakaknya. Semua yang masuk dan keluar dari rumah itu berada dalam pengawasannya. Setelah mengirim surat, ia merasa Saraswati mencoba meminta bantuan dari luar. 3 hari sebelum kejadian, pada 4 November, ia memanggil Saraswati ke ruang kerjanya dan memperingatkannya. Kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu bicara di luar. Mendengar itu, Saraswati menunduk dan pergi. Namun, Baskara Wijoyo merasa itu tidak cukup. Kecemasan bahwa Saraswati bisa saja menghubungi seseorang lagi menekannya. Dan kecemasan itu akhirnya mengarah pada keputusan yang paling mengerikan. Pagi hari tanggal 7 November, tepat setelah Dewi Laksmi pergi taksia dan Bosumi pergi ke pasar, Baskara Wijoyo masuk ke dapur. Saraswati baru saja selesai mencuci piring dan sedang menatap keluar jendela dapur. Saraswati menoleh saat mendengar Baskara Wijoyo masuk. Baskara Wijoyo tidak ingat apa yang mereka bicarakan setelah itu. Namun ia ingat bahwa untuk pertama kalinya Saraswati berbicara kepadanya dengan jelas. Saya akan pergi dari rumah ini. Hanya satu kalimat itu. Baskara Wijoyo mengatakan bahwa saat mendengar kata-kata itu pikirannya menjadi kosong. Ingatannya setelah itu hanya sepotong-sepotong. Ia ingat memegang sebuah mangkuk keramik berat yang ada di rak dapur. Saraswati jatuh dan mangkuk itu jatuh ke lantai. Now,
Hanya itu yang ia katakan. Kompol Anwar Ibrahim tidak mengatakan apa-apa selama mendengarkan pengakuan itu. Setelah selesai, ia hanya bertanya satu hal, mengapa Anda membersihkan piring itu? Baskara Wijoyo tidak menjawab. Tidak perlu dijawab. Semuanya sudah terungkap. Sore itu Baskara Wijoyo secara resmi ditahan atas tuduhan pembunuhan. Bahkan saat tangannya diborgol, ia tidak menundukkan kepalanya. Namun punggungnya saat meninggalkan gedung itu berbeda dari sebelumnya. Suara dari semua yang telah ia bangun seumur hidupnya runtuh sekaligus terkandung dalam langkah kakinya. Pagarnya memang tinggi tetapi pada akhirnya tidak bisa selamanya mengurung kebenaran di dalamnya. November 2012, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Baskara Wijoyo berdiri. Kursi pengunjung penuh sejak hari pertama. Wartawan dari koran lokal dan stasiun TV berbaris hingga ke koridor di luar ruang sidang. Dan pada hari persidangan, orang-orang berkerumun di depan gedung pengadilan. Itu adalah persidangan seseorang yang pernah disebut sebagai pilar ekonomi daerah. Namanya kini mengisi halaman depan koran dengan makna yang sama sekali berbeda. Tim pengacara Baskara Wijoyo mempermasalahkan keabsahan pengakuannya. Mereka mengklaim ada tekanan psikologis selama proses penyelidikan dan juga berargumen bahwa hubungan langsung antara kerangka dan korban tidak cukup kuat. Namun, hakim menolak argumen tersebut. Hasil analisis DNA, analisis lapisan tanah, analisis komponen serat, kesaksian Boksumi, kesaksian Dewi Laksmi, dan analisis tulisan tangan dari catatan yang ditinggalkan Saraswati. Bukti-bukti itu, bahkan jika dilihat satu persatu, sudah cukup, dan jika digabungkan tidak ada ruang untuk bantahan. Persidangan berlangsung selama 5 bulan. Pada April 2013, sidang putusan digelar. Di kursi pengunjung ada Budi Santoso. Pria yang telah mencari adiknya selama lebih dari 10 tahun itu kini menatap mulut hakim. Ia mengaku tangannya gemetar. Ia menahan napas. Hakim membacakan putusan. Terdakwa Baskara Wijoyo dihukum atas kejahatan pembunuhan dengan pidana penjara selama 25 tahun. Ruang sidang sejenak hening. Kemudian dari berbagai sudut kursi pengunjung terdengar isak tangis. Budi Santoso menundukkan kepala dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis tanpa suara. Seorang teman kuliah Saraswati yang duduk di sebelahnya meletakkan tangan di punggungnya. Tidak ada kata-kata, hanya berada di sana bersama. Itu sudah cukup. Bagus Pratama didakwa secara terpisah atas tuduhan membantu menyembunyikan barang bukti dan jenazah. Tidak pernah terungkap dengan jelas sejak kapan ia mengetahui kejahatan ayahnya. Namun, fakta bahwa ia diam saja selama proses pembersihan dan pembakaran barang-barang Saraswati tidak dapat disangkal. Ia divonis 4 tahun penjara. Tidak ada ekspresi di wajah Bagus Pratama saat ia meninggalkan ruang sidang. Dewi Laksmi didakwa karena tidak melapor meskipun mengetahui kejadian tersebut, tetapi ia dijatuhi hukuman percobaan dengan alasan usia lanjut dan kondisi kesehatan. Langkah Dewi Laksmi saat meninggalkan ruang sidang terasa berat. Tidak ada yang tahu apakah beban itu berasal dari hukuman atau dari sesuatu yang lain. Sehari setelah putusan, Budi Santoso mengunjungi sebuah rumah abu di pinggiran Jakarta. Kerangka Saraswati sudah dikremasi dan abunya disimpan di sana. Budi Santoso sendirian. Koridor rumah abu itu sepi dan sinar matahari musim semi masuk melalui jendela. Budi Santoso meletakkan seikat bunga lili putih di depan plakat kecil bertuliskan nama Saraswati dan ia berdiri di sana untuk waktu yang lama. Tidak ada yang tahu apa yang ia katakan. Budi Santoso sendiri tidak pernah menceritakannya di kemudian hari. Namun seorang teman yang menunggunya mengatakan bahwa wajahnya tampak sedikit berbeda saat ia keluar dari rumah abu itu. Seolah-olah sesuatu yang telah lama menekannya sedikit terangkat. Boksumi mendengar berita putusan dari berita di rumah. Setelah memastikan hasil putusan di televisi, ia pergi ke beranda dan berdiri lama. Ia teringat waktu-waktu ketika ia tidak bisa bicara. Ia juga berpikir, seandainya aku bicara lebih awal. Namun, ia memutuskan untuk tidak terlalu lama memegang penyesalan itu. Karena pada akhirnya, ia telah bicara. Meskipun terlambat, itu lebih baik daripada tidak bicara sama sekali. Ia berharap kata-katanya sampai kepada Saraswati. Plakat bertuliskan nama Saraswati Puspita itu kecil dan rapi. Saraswati Puspita lahir 1975, wafat 2003. Dalam 2 baris singkat itu terangkum kehidupan seorang wanita berusia 28 tahun. Waktu ketika ia sendirian ketakutan di balik pagar tinggi, surat 2 baris yang ia kirimkan kepada kakaknya, dan 1 kalimat yang ia ucapkan untuk pertama kalinya di saat-saat terakhirnya. Saya akan pergi dari rumah ini. Ia akhirnya keluar dari rumah itu. Meskipun dengan cara yang paling menyedihkan, namanya kini disebut di luar pagar. Kebenaran tidak akan pernah bisa disembunyikan. Sekalipun pagarnya tinggi, sekalipun terkubur dalam tanah yang dalam, di hadapan waktu tidak ada tempat persembunyian yang abadi.
Kami mengenang nama Saraswati Puspita dan kami juga mengenang semua nama yang masih tertidur di dalam tanah atau di dalam keheningan seseorang. Ini adalah kisah dari catatan yang terlupakan.